Dua pelaku pencurian motor yang memanfaatkan kericuhan tawuran diringkus Polda Sumsel. Motor jemaah masjid di Palembang hilang dicuri. Peristiwa sudah lebih dari 2 kali terjadi yang membuat jemaah resah. Tim dokter BKSDA Jambi tangani harimau Sumatera yang terjerat kawat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel. Selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara saat suasana ricuh karena aksi tawuran. Sebuah motor yang ditinggal pemiliknya menjadi sasaran pencurian di Palembang, Sumatera Selatan. Tak butuh waktu lama setelah kejadian, polisi menangkap 2 pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. 2 pencuri sepeda motor M. Zakaria dan F. Landi dibekuk polisi tak sampai 24 jam setelah beraksi di sebuah restoran cepat saji di Jalan Nurdin Panji, Sukamaju, Sako, Palembang. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor Andi Putra 50 tahun meninggalkan kendaraannya karena panik melihat tawuran tak jauh dari lokasi. Situasi itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, petugas mengidentifikasi dan menangkap pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Sepeda motor hasil curian juga turut disita sebagai barang bukti. Jadi menyelamatkan, memarkirkan motor Vario korban, namun tidak melaporkan bahwasannya motor tersebut dan menyuruh temannya untuk membawa ke rumah pribadi untuk mungkin dijualnya. Jadi alhamdulillah kami dapat mengamankan R2 yang berada di rumah pelaku, teman pelaku, berikut dengan pakaian dan helm yang digunakan oleh pelaku disesuaikan dengan CCTV. Kini keduanya ditahan di Polsek Sako, Palembang dan dijerat hukuman hingga 9 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu saudara, sebuah sepeda motor milik jemaah masjid di Palembang, Sumatera Selatan raib saat ditinggal sholat subuh. Aksi pencurian terekam kamera pengawas yang terpasang di area masjid. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman Masjid Al-Hidayah, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Kamis 30 Mei 2025 dini hari. Kejadian ini terekam kamera pengawas masjid. Pelaku yang datang seorang diri terekam masuk ke area parkir lalu merusak kunci motor milik salah satu jemaah dengan menendangnya. Setelah berhasil membobol kunci, pelaku mendorong sepeda motor tersebut keluar area masjid. Diduga pelaku tidak bekerja sendirian. Motor kemungkinan dibawa kabur dengan bantuan rekannya yang menunggu di luar lokasi. Saat kejadian berlangsung, pemilik motor sedang sholat subuh dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Seberang Ulu 2. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ya betul, semalam itu hilang lagi satu. Hari Jumat kemarin Nmit hilang satu. 2 bulan kemarin itu Nmit juga punya rumah makan satu juga. Jadi dalam 2 bulan ini sudah 3 unit hilang di Masjid Al-Hidayah ini. Dijaga nggak hilang. Kalau sudah tidak dijaga, yang jaga di sholat hilang. Oh, ini ada penjaganya? Ada biasanya itu yang marbot tadi. Tapi pas dia nggak hilang. Tapi pas penjaganya sholat? Penjaga sholat hilang juga masih. Pencurian kendaraan di masjid tersebut tercatat telah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir dan membuat para jemaah resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menggratiskan biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, baik negeri dan swasta, disambut antusias warga Palembang. Masyarakat menaruh harapan besar, hal ini menjadi langkah nyata
menuju sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menggratiskan pendidikan dasar, mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga madrasah atau satuan pendidikan sederajat baik negeri maupun swasta. Putusan merupakan hasil pengabulan sebagai uji materi terhadap frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini disambut positif warga Palembang. Warga berharap penerapannya dapat berjalan merata dan adil, agar tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Ya, aku setuju. Aku dukung kalau ada program kayak itu. Ya, selama inilah itulah yang kita harapkan kan. Selama ini, ya aku setuju. Harapannya merata. Ya kadang-kadang itulah. Namanya Indonesia nih kadang-kadang tuh tidak ada yang tidak dapat, ada yang dapat, kadang-kadang itulah merasa jadi cemburu sosial lah bagi mereka kan. Dukungan juga datang dari kalangan praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Mereka menilai keputusan tersebut merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi MK tidak menunjukkan bagaimana kriteria gratis itu. Nah tentunya juknisnya nanti Pak Mukti harus mengeluarkan juknis peraturan menteri sehingga nanti jangan sampai ketabrakan, karena MK itu dia bulat saja menyatakan digratiskan. Nah keputusan MK. Jadi Pak Menteri nanti yang bisa membagikan kriteria gratis itu. Namun, pemerintah diharapkan memiliki kriteria jelas terhadap sekolah-sekolah yang layak menerima kebijakan pembebasan biaya ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji, saudara. Tergabung dalam kelompok terbang terakhir menjadi berkah tersendiri bagi para jemaah haji. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, mereka memiliki kesempatan untuk memantapkan kesiapan fisik, mental, dan perlengkapan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah dari Embarkasi Palembang mencatatkan total 22 kelompok terbang yang diberangkatkan sejak 3 hingga 29 Mei 2025. Kloter 22 menjadi keberangkatan terakhir dari embarkasi ini. Bagi sebagian jemaah, tergabung dalam kloter terakhir justru memberi keuntungan tersendiri. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, mental maupun logistik dengan melihat pengalaman kloter sebelumnya dan perkembangan situasi di Tanah Suci. Alhamdulillah sampai detik ini aman. Banyak informasi yang didapat. Jadi kita bisa belajar lagi dari yang kloter sebelumnya. Tambah semangat. Pak ya? Ya, semakin detik-detik akhir semakin semangat kita untuk ibadah. Meskipun di kloter terakhir Pak ya? Iya. Dengan kloter terakhir ini kita dapat pelajaran dari kloter-kloter yang sebelumnya. Apa-apa yang diperlukan dan apa-apa yang kami persiapkan. Terutama mungkin kata nusuk, segala macam pisah dan sebagainya. Semoga alhamdulillah para jemaah kloter ini pergi dan pulang selamat dan mendapat predikat haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Menjelang puncak haji, jemaah diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas kloter dan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjadi kunci penting dalam menjalani rangkaian ibadah selanjutnya. Dan karena ini sudah mendekati puncak haji, mungkin sekitar 12 hari lagi atau 10 hari lagi, itu sudah memasuki puncak haji, maka jemaah diimbau untuk banyak beristirahat, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mentalnya dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin. Embarkasi Palembang sendiri telah memberangkatkan total 8.115 jemaah, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Saat ini seluruh jemaah tengah bersiap menuju puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada 5 Juni 2025.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kelompok terbang 22 embarkasi Palembang berangkat dini hari Kamis 29 Mei 2025. Kloter ini menjadi yang terakhir dari embarkasi Palembang. Sebanyak 328 jemaah dari kelompok terbang 22 asal kota Palembang dan Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci pada Kamis 29 Mei 2025 dini hari. Pelepasan dilakukan Kepala Kanwil Kemenak Bangka Belitung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter ini menjadi yang terakhir dari embarkasi Palembang. Bisa kita laksanakan pelepasan tadi, semoga nanti keberangkatannya di jam 4 itu bisa lancar, aman, sampai nanti Mekah tidak ada persoalan. Dan semua jemaah sehat selalu. Dengan keberangkatan kloter 22, total jemaah yang diberangkatkan embarkasi Palembang mencapai 8.115 orang, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Jadi memang tahun ini kan kuota jamaah itu totalnya untuk Sumsel 7.012, untuk Bangka Belitung 1.065. Artinya memang ada beberapa jamaah haji yang tidak open seat, istilahnya tidak berangkat itu dengan berbagai macam alasan. Untuk pertama mungkin ada yang sakit sebelum masuk asrama haji sehingga dan sampai pemberangkatan usai, masa pemberangkatan usai belum juga sembuh. Ada juga yang memang meninggal sebelum masuk asrama haji, ada juga yang menunda dengan alasan pribadi, dan ada juga jemaah haji yang berangkat mutasi keluar atau berangkat dari embarkasi yang lain. Jadi alhamdulillah insya Allah nanti sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat embarkasi Palembang akan memberangkatkan kloter terakhir, yakni kloter 22 jemaah haji asal Palembang dan ada beberapa jemaah haji dari Bangka Belitung dengan jumlah 368 jemaah. Jadi dengan keberangkatan kloter 22 atau kloter terakhir ini, embarkasi Palembang tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah memberangkatkan total 8.115 jemaah haji dengan rincian 6.910 jemaah haji dari Sumatera Selatan, 1.117 dari Bangka Belitung dan 88 petugas kloter. Proses pemberangkatan 22 kloter ini berjalan lancar. Selanjutnya, panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan bersiap untuk pemulangan atau debarkasi jemaah yang dijadwalkan kloter pertama tiba di Palembang pada 13 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saudara, saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Anak-anak terdampak gempa Bengkulu mengikuti kegiatan trauma healing dari tim trauma healing Polda Bengkulu dan sukarelawan. Gempa membuat anak-anak kehilangan ruang bermain serta rumah yang rusak diguncang gempa. Agar bersedih tak terlalu lama, anak-anak diajak untuk bermain dan bernyanyi bersama. Pemulihan psikis anak-anak ini diharapkan bisa mengurangi dan mengembalikan tawa di wajah anak-anak, sehingga mereka bisa segera kembali merasakan cerianya masa kecil. Setelah dilakukan
terapi trauma healing, anak-anak lebih aktif, lebih ceria dibanding hari pertama itu banyak termenung, mungkin masih terngiang-ngiang goyangan gempa itu, kepanikannya, tapi dalam 3 hari sampai hari ini itu alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, anak-anak sudah bisa bermain kembali, sudah ceria. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Perumahan Rafflesia Asri bertujuan membantu anak-anak meringankan trauma akibat pengalaman bencana. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 1.633 anggota Jemaah Haji Bengkulu saat ini sudah menetap di Kota Mekah untuk persiapan menjalani puncak ibadah haji atau wukuf. Namun banyak anggota jemaah mulai mengeluhkan berbagai gejala penyakit seperti ispa, hipertensi, hingga flu. Kondisi itu dipengaruhi oleh cuaca ekstrim di Tanah Suci. Cuaca Arab Saudi yang panas membuat kesehatan para anggota jemaah menurun hingga mendapat perawatan di rumah sakit. Dilaporkan 26 anggota jemaah haji Bengkulu sempat dirawat karena kesehatannya menurun. 1 di antaranya masih menjalani perawatan. Rata-rata penyakitnya adalah penyakit daerah kita, tropis, ada hipertensi, kemudian ada gejala-gejala sesak napas, seperti itu. Ini sejauh ini berarti masih terkontrol semua kondisinya ya Pak? Iya masih, bisa insya Allah masih terkontrol. Terutama yang kemarin yang tadi itu yang tercatat 1.000 itu yang mereka mau memeriksakan diri. Jadi dengan secara sendiri bukan agak kepala pusing, memeriksakan diri dicatat bahwa ini. Karena memang harus kita catat. Anggota jemaah haji diimbau terus mewaspadai kondisi cuaca panas ekstrim jelang puncak ibadah haji. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bersama tim dokter melakukan perawatan medis harimau Sumatera secara intensif di tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Tim medis melakukan pengobatan kaki kiri bagian depan dengan kondisi luka yang cukup parah, memasang selongsong di bagian kaki yang terkena jerat agar luka tidak busuk dan bisa menutupi kulit yang robek. BKSDA Jambi memantau setiap hari kondisi kesehatan kaki harimau Sumatera yang terluka. Diharapkan kaki harimau Sumatera terluka cepat sembuh dan bisa dikembalikan ke habitat aslinya. Harimau Sumatera merupakan satwa liar yang dilindungi, terancam punah akibat perburuan liar dengan modus memasang jerat babi. Kepala BKSDA Jambi menyebutkan saat ini jerat menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan satwa liar. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memasang jerat di dalam kawasan hutan. Ini sebetulnya bagian dari proses yang nanti memang masih cukup ada beberapa kali begitu ya. Karena memang lukanya cukup parah dan tim dokter berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemulihan begitu seoptimal mungkin di case, jadi sehingga supaya daging yang tadinya menutup tulang itu kan posisi sekarang ini ada tulang yang terbuka, ini bisa tertutup kembali gitu, sehingga harus dipasang semacam selongsong begitu ya, supaya dagingnya bisa tumbuh. Jerat yang ada di kawasan hutan harus disingkirkan, terutama dalam kawasan hutan Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. 5 unit rumah warga di Kelurahan Kenaliasam Bawah Kota Jambi mengalami kerusakan akibat pengerjaan proyek normalisasi sungai di sekitar perumahan. Warga khawatir jika terus dilanjutkan akan berdampak pada kerusakan yang lebih fatal. Salah satu rumah warga yang mengalami keretakan pada dinding rumah akibat tanah bergerak saat pekerjaan normalisasi sungai. Selain rumah yang rusak, pengerjaan normalisasi sungai juga berdampak pada rusaknya akses jalan di dalam perumahan. Saat ini warga telah bertemu dengan pihak pengerjaan sungai terkait ganti rugi, namun hingga kini belum ada jawaban. Ke rumah bang, ke rumah warga jalan. Abang lihatlah sendiri jalan kayak ini sekarang, longsor kemana-mana ini bang. Kalau rumah retak semua, pokoknya kopel dari ujung sampai ujung sini retak semua nih bang. Retak semua bang. Ini pembangunan apa bang? Pembangunan kayak ini tanggul sungai kayak. Warga itu sebenarnya bang tidak minta muluk-muluk pekerjaan tanggul sungai yang selesai, tapi jangan mengganggu dampaknya ke warga. Ini kan sekarang nih udah mengganggu aktivitas warga, jalan ditutup. Ini sebelum dari bulan puasa masalahnya bang.
jalan ditutup. Yang tadinya kendaraan bisa mutar, sekarang kendaraan nggak bisa mutar. Habis itu rumah pun udah banyak retak-retak semua kan. Ada kita minta ganti rugi atau gimana gitu? Sudah ngomong kami, cuman belum ada respon dari orang itu. Sampai sekarang ini nampaknya belum ada ini. Yang mulai baru-baru inilah karena desakan-desakan kami itu baru ada tindakan itu, karena waktu pengerukan itu sudah dari bulan September tahun lalu 2024 yaitu. Warga meminta pembangunan tanggul sungai selesai namun tidak memberikan dampak serius kepada rumah warga. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Asro, seorang buruh tani yang juga pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Wailahan, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini tak berkutik saat polisi menggerebek dan menangkapnya. Pelaku dibekuk usai 8 kali melancarkan aksi pencurian sepeda motor milik para petani yang sedang berada di ladang. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa unit sepeda motor hasil curian dan 1 set kunci letter T. Pelaku mengintai kemudian mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan di kebun tersebut. Pelaku ini melakukan pencurian ada di beberapa TKP, yaitu 5 TKP. Atas perbuatannya, pelaku yang juga residivis kasus serupa ini terpaksa harus kembali mendekam di sel tahanan. Dian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Kebakaran terjadi pada Wisma Santo Albertus yang merupakan gedung milik Keuskupan Tanjung Karang yang berada di Jalan Haji Juanda, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Selasa sore kemarin. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya menyelamatkan sejumlah barang keluar gedung dan langsung memadamkan api yang berada di lantai 2. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting arus listrik. Dari Dinas Damkar Kota Bandar Lampung menerjunkan 5 armada pemadam kebakaran dengan 30 orang personil. Alhamdulillah kurang lebih 10 menit api berhasil kita kuasai. Jadi tadi kita periksa lokasi terjadinya kebakaran yang tadinya memang kita perkirakan ini akibat arus pendek korsleting listrik yang ada pada gedung lantai 2. Setidaknya dalam peristiwa ini 35 personil BPBD dan 5 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kota Bandar Lampung dikerahkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 6.400 berkas dukungan perbaikan milik bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang telah diserahkan ke KPU Pangkal Pinang. Dari jumlah tersebut, tercatat 2.000 berkas telah melalui proses verifikasi administrasi. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen tersebut mulai 1 Juni mendatang. Hasil verifikasi faktual jumlah dukungan yang memenuhi syarat ataupun tidak, serta kelanjutan status pencalonan bacalon independen ini akan diumumkan Juni mendatang bersamaan dengan pengumuman paslon yang diusung oleh partai politik. Ketika itu MS, akan kami lakukan verifikasi faktual, akan kami mulai tanggal 1 Juni nanti. 1 Juni nanti kami akan melaksanakan verifikasi faktual dan nanti tanggal 20 akan ditetapkan apakah mereka bisa melanjutkan MS atau tidak MS. Ketika MS mereka bisa melanjutkan atau nanti akan ditetapkan bersama-sama dari calon dari partai politik untuk menjadi peserta di Pilkada tahun ini. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan siapa saja yang akan bertarung dalam Pilkada ulang Pangkal Pinang Agustus mendatang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Hanya karena saling tatap, seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan menusuk seorang pengemudi ojek menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh, sementara pelaku ditangkap dan dibawa ke Polda Sumsel. Masih menggenggam senjata tajam di tangannya, Robi, pelaku penusukan seorang pengemudi ojek, ditangkap polisi sesaat setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pria 35 tahun itu menikam Andri, pengemudi ojek, hanya karena salah paham. Peristiwa bermula saat pelaku tersinggung setelah saling tatap dengan korban. Diduga marah, Robi mengambil senjata tajam yang tersimpan di pos parkir tempatnya bekerja, lalu menyerang korban hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Selisih paham sama korban langsung ditusuk? Iya. Tapi tahu berapa kali nusuknya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Permasalahan sendiri apa? Pribadi, Pak. Singgung, Pak, kaget. Oh, saling ini tadi, saling lihat ya? Iya. Bukan dendam, bukan ya? Bukan, Pak. Kaget aku, Pak. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Selatan. Dari keterangan keluarga, diketahui saat insiden terjadi, adik sepupu korban sedang berjualan makanan tak jauh dari lokasi kejadian. Warga sekitar menyebut pelaku kerap membuat resah. Ia dikenal sering mabuk dan meminta rokok secara paksa. Tukang parkir? Iya, tukang parkir dia. Terus yang sepupu kita di sana ngapain? Dia cuma mampir tadi. Mau mampir kemana? Dia mampir di aku, Maxim tadi kan habis ngojek dia kan. Oh, adek saksi langsung jualan? Iya, aku jualan situ. Kemarin rokok kemarin. Sama kita? Iya, sama aku dulu. Dak kunjuk, marah. Jam itu aku galak teleponan, dia marah. Ngapain ada tahu aku. Kini pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Kecamatan Sukarame, Palembang dibuat resah ulah seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa yang kerap membawa senjata tajam. Pria tersebut beberapa kali menakuti dan mengancam warga saat meminta makanan. Tangkapan orang gila yang sering merasakan pedagang-pedagang. Keberadaan seorang pria diduga ODGJ yang membawa senjata tajam di kawasan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang belakangan meresahkan warga. Pria tersebut kerap mengamuk dan mengancam warga, bahkan sempat menodongkan sajam ke pemilik warung saat meminta makanan. Aksi itu bukan yang pertama. Sejumlah warga lain juga mengaku pernah mengalami hal serupa. Kekhawatiran pun memuncak hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak lurahan. Pagi-pagi ayo buka warung kan dari pucuk dia tuh. Pulau-pulau nah tadi jam 9 malah lagi ke sini. Nah langsung bawa parang itu kan. Sepi keadaan warung ini kakek uang. Terus dia di sini langsung terkejut nengok dia bawa parang. Terus dia ngomong sambil ngamuk ke parang saya ini kan. Kan sambil juga gitu. Sering meresah ke warga sini yuk? Ya mungkin lah, kalau aku ya pasti takut lah namanya gila. Udah lama, dari ayo buka jualan ladung. Memang sudah ada? Cuman tidak nganggu, cuman maling-maling baik. Sekarang? Sekarang ya kemarin lah kejadiannya. Bawa parang itu ya? Yo. Mendapat laporan, Polsek Sukarame bergerak. Dalam video yang beredar, tampak petugas berupaya mengamankan senjata tajam dari tangan pelaku. Meski sempat terjadi keributan, pria tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial Palembang. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarame merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru. Dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Untuk selanjutnya kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial dari pemerintah Kota Palembang, kemudian kita serahkan untuk dilakukan pembinaan di orang gila. Warga diimbau untuk segera melapor jika menemukan ODGJ yang dianggap membahayakan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang diduga orang gila. Sementara itu, saudara, seorang pelaku pencabulan anak laki-laki yang pernah dihukum karena kasus yang sama kembali ditangkap. Pelaku ditangkap saat akan melakukan kejahatan di sebuah perkebunan.
Seorang pria berinisial AF 34 tahun, warga Gandus, Palembang, ditangkap keluarga korban usai diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki berusia 10 tahun. Kejadian bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan ketakutan dan akhirnya bercerita pada ibunya. Keluarga korban kemudian mencari dan menangkap AF di sebuah perkebunan di Kecamatan Gandus. Pelaku mengincar korban dengan cara memberi tumpangan motor dan menjanjikan es krim. Pelaku pencabulan anak di bawah umur, inisial AF, usia sekitar 35 tahun. Jadi melakukan pencabulan anak di bawah umur usia 10 tahun. Untuk TKP di Taman Asri Gandus. Jadi untuk pelaku ini memang termonitor sudah seorang residivis karena pernah tersangkut juga masalah pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2016 yang lalu di Polresta juga. AF yang tercatat pernah terlibat kasus serupa, kini ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahun 2025 menjadi angin segar para marbot masjid dan musola di Kota Palembang. Pemerintah kota setempat memberikan insentif bulanan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga rumah ibadah. Tak hanya itu, Pemkot Palembang juga merencanakan program umroh bagi para marbot terpilih sebagai penghargaan lebih lanjut. Melalui program Masuba atau Marbot Sejahtera untuk Palembang Berdaya, pemerintah Kota Palembang memberikan insentif bulanan sebesar Rp500.000 bagi para marbot masjid dan musola. Dana tersebut akan diterima setelah dipotong pajak sebesar 5%. Sebanyak 2.215 marbot dari 1.115 masjid dan musola di Kota Palembang tercatat sebagai penerima manfaat. Program ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para marbot dalam menjaga dan merawat rumah ibadah di lingkungan mereka. Sesuai dengan komitmen dan janji kami waktu kampanye kemarin, yaitu pemberian insentif kepada marbot di lebih kurang di 1.115 masjid sebesar uang insentifnya Rp500.000 dipotong pajak. Dan terus ini beberapa program kita lanjutkan, semoga paling tidak meringankan para marbot yang ada. Ya, kita tahu persis bahwa tugas mulia marbot di seluruh masjid musola yang ada di Palembang. Pada hari ini kita launching bersama-sama. Penyaluran insentif dijadwalkan mulai Juli dengan penerima yang telah terverifikasi oleh bagian Kes Rasetda Kota Palembang. Para marbot yang terdata adalah mereka yang telah mengabdi minimal selama 3 tahun. Langkah ini disambut positif para marbot. Jelas senang, soalnya selama ini kan belum ada bantuan ini. Iya, mudah-mudahan yang program umroh tadi kalau ada ininya ya. Selain insentif bulanan, pemerintah kota juga merencanakan program umroh sebagai apresiasi lanjutan bagi mereka yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan fungsi masjid dan musola di Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, saudara. Asosiasi Kota PSSI Palembang kembali dipercaya menurunkan wasit dalam gelaran kejuaraan sepak bola Gubernur Cup 2025. Dalam waktu dekat, seleksi akan dilakukan untuk menjaring wasit yang akan memimpin pertandingan di ajang tersebut. Kejuaraan sepak bola Gubernur Cup kembali digelar tahun ini. Seluruh wasit yang akan memimpin pertandingan di ajang ini direncanakan berasal dari Asosiasi Kota PSSI Palembang. Menjelang turnamen, Askot PSSI Palembang akan segera menggelar seleksi untuk memilih wasit terbaik dari wilayahnya. Sebanyak 16 wasit terpilih nantinya akan ditugaskan memimpin laga-laga di kejuaraan ini. Ya, yang pertama sebelum pertandingan kita akan melaksanakan refreshment, yaitu penyegaran wasit, gunanya untuk pertama untuk menjaga kebugaran dan yang kedua untuk memperdalam peraturan yang akan diterapkan di lapangan. Sehingga nanti pada saat memimpin mereka itu tidak ada case, tidak ada yang kira-kira yang tidak diinginkan dan akan sukses. Saat ini tercatat 40 wasit resmi berada di bawah naungan Askot PSSI Palembang. Mereka akan disaring berdasarkan kriteria tertentu sebelum diturunkan dalam ajang tingkat provinsi tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.
Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Dua pencuri sepeda motor M. Zakaria dan F. Landi dibekuk polisi tak sampai 24 jam setelah beraksi di sebuah restoran cepat saji di Jalan Nurdin Panji, Sukamaju, Sako, Palembang. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor Andi Putra 50 tahun meninggalkan kendaraannya karena panik melihat tawuran tak jauh dari lokasi. Situasi itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, petugas mengidentifikasi dan menangkap pelaku di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Sepeda motor hasil curian juga turut disita sebagai barang bukti. Jadi menyelamatkan, memarkirkan motor Vario korban, namun tidak melaporkan bahwasannya motor tersebut dan menyuruh temannya untuk membawa ke rumah pribadi untuk mungkin dijualnya. Jadi alhamdulillah kami dapat mengamankan R2 yang berada di rumah pelaku, teman pelaku, berikut dengan pakaian dan helm yang digunakan oleh pelaku disesuaikan dengan CCTV. Kini keduanya ditahan di Polsek Sako, Palembang dan dijerat hukuman hingga 9 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman Masjid Al-Hidayah, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Kamis 30 Mei 2025 dini hari. Kejadian ini terekam kamera pengawas masjid. Pelaku yang datang seorang diri terekam masuk ke area parkir lalu merusak kunci motor milik salah satu jemaah dengan menendangnya. Setelah berhasil membobol kunci, pelaku mendorong sepeda motor tersebut keluar area masjid. Diduga pelaku tidak bekerja sendirian. Motor kemungkinan dibawa kabur dengan bantuan rekannya yang menunggu di luar lokasi. Saat kejadian berlangsung, pemilik motor sedang sholat subuh dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Seberang Ulu 2. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ya betul, semalam itu hilang lagi satu. Hari Jumat kemarin Nmit hilang satu. 2 bulan kemarin itu Nmit juga punya rumah makan satu juga. Jadi dalam 2 bulan ini sudah 3 unit hilang di Masjid Al-Hidayah ini. Dijaga nggak hilang. Kalau sudah tidak dijaga, yang nyaga di sholat hilang. Oh, ini ada penjaganya? Ada biasanya itu yang marbot tadi. Tapi pas dia nggak hilang. Tapi pas penjaganya sholat? Penjaga sholat hilang juga masih. Pencurian kendaraan di masjid tersebut tercatat telah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir dan membuat para jemaah resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bersama tim dokter melakukan perawatan medis harimau Sumatera secara intensif di tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Tim medis melakukan pengobatan kaki kiri bagian depan dengan kondisi luka yang cukup parah, memasang selongsong di bagian kaki yang terkena jerat agar luka tidak busuk dan bisa menutupi kulit yang robek. BKSDA Jambi memantau setiap hari kondisi kesehatan kaki harimau Sumatera yang terluka. Diharapkan kaki harimau Sumatera terluka cepat sembuh dan bisa dikembalikan ke habitat aslinya. Harimau Sumatera merupakan satwa liar yang dilindungi, terancam punah akibat perburuan liar dengan modus memasang jerat babi. Kepala BKSDA Jambi menyebutkan saat ini jerat menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan satwa liar. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memasang jerat di dalam kawasan hutan. Ini sebetulnya bagian dari proses yang nanti memang masih cukup ada beberapa kali begitu ya, karena memang lukanya cukup parah dan tim dokter berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemulihan begitu seoptimal mungkin. Di case jadi sehingga supaya daging yang tadinya menutup tulang itu kan posisi sekarang ini ada tulang yang terbuka, ini bisa tertutup kembali gitu, sehingga harus
dipasang semacam selongsong begitu ya, supaya dagingnya bisa tumbuh. Jerat yang ada di kawasan hutan harus disingkirkan, terutama dalam kawasan hutan Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTVPalembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan selamat menikmati libur panjang dan sampai jumpa.